like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk saat ini saya akan membahas tentang uji ANOVA. Uji ANOVA adalah teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Untuk saat ini saya mengambil contoh kasus adalah seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Terdapat dua metode belajar, yaitu belajar secara berkelompok dan belajar secara mandiri. Dalam kenyataannya, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu dalam belajar atau lama belajar, yang dapat dirumuskan variabel terikat atau Y sama dengan nilai akhir, variabel bebas atau X1 sama dengan metode belajar, dan variabel terikat bebas atau X2 sama dengan lama belajar. Oke, yang kita siapkan awal adalah Excel tentang data tadi. Untuk variabel terikat atau Y nilai akhir ini. Ada apa denganku, anjing? Dan untuk variabel bebas atau X1 metode belajar ini. Saya ambil ini dari angka 1 sampai 9 saya acak. Kemudian variabel terikat bebas atau X2 nama belajar. Ini saya ubah. Oh maaf, untuk variabel bebasnya X1 kita pakai metode ini yang ini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kita copy. Yang belajar kelompok kita copy terlebih dahulu. Kita ambil 50, kita copy ketiga-tiganya ya. Kita ambil 50 saja. Copy. Kemudian kita paste di dalam sini. Ini. Paste 1 sampai 50. Kemudian kita kembali lagi ke tadi. Dan sekarang yang belajar mandiri kita copy juga, kita ambil 50. Kita copy. Kemudian kita taruh lagi SPSS, tapi ditaruh di bawah hasil metode belajar yang pertama tadi. Jadi taruh sini. Oke, kemudian kita masuk ke variabel view. Untuk kolom nama ini kita ubah. Yang pertama nilai akhir, yang kedua lama belajar, yang ketiga metode. Untuk values metode, kita value-nya yang pertama 1, kita remove dulu aja. Oke, kita klik 1, kita beri label berkelompok. Oke, kita add, kemudian value lagi, kita isi 2, labelnya mandiri. Oke, add, kemudian oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke data view. Kita selanjutnya klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Nah, setelah sampai sini, yang nilai akhir ini ditaruh di dependent variable. Kemudian untuk lama belajar ini kita taruh di variate, dan metode kita taruh di fixed factor. Oke, kemudian pilih option. Nah, setelah itu ini metode ini kita pindah ke kanan.
Kemudian tentang bagian compare main effect. Oke. Kemudian ini deskriptif statistik. Kemudian parameter estimate. Terus homogeneity test. Kemudian klik can continue. Terus oke. Nah, yang kita butuhkan adalah bagian ini test of between subject effect. Oke. Untuk cara belajarnya gini, cara bacanya berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk covariate atau lama belajar sebesar 0,634. Karena nilai signifikansi 0,634 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima atau dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Kemudian untuk nilai signifikansi metode belajar sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO tidak diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara metode dengan nilai akhir yang diperoleh. Kemudian untuk cara baca yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lama belajar dan perbedaan metode belajar terhadap nilai yang diperoleh secara simultan bersamaan dapat dilihat pada bagian Koretz model. Koretz model yaitu diperoleh nilai sebesar 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO tidak diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara simultan metode belajar dan lama belajar berpengaruh terhadap nilai akhir yang diperoleh. Untuk itu, sekian dari uji ANACOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.